Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Tentunya itu yang harus selalu kita syukuri, sesuai dengan apa yang Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kenikmatan yang sudah Allah berikan itu tidak kita syukuri, maka yang ada adalah kenikmatan itu akan berubah menjadi azab yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semua tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berkumpul di tempat ini khususnya tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini bertepatan dengan hari Ahad tanggal 7 Juli 2013, kami di pesantren Subulun Najah melakukan sebuah acara besar, membuka sebuah pintu besar sejarah peradaban Quran yang kita mulai dari tempat ini. Kita mulai untuk mencetak generasi Quran, yang tadi disampaikan bahwa tujuan besar kita membangun pesantren ini adalah untuk mencetak generasi Qurani yang unggul dan produktif. Artinya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di pesantren ini adalah kita ingin mencetak generasi Al-Quran dari Sabang sampai Merauke. Walaupun tadi disampaikan bahwa tujuan awal kita baru 10 santri setiap tahunnya, insya Allah tahun berikutnya kita akan bertambah. Ketika 10 santri tadi dalam 1 tahun itu sudah lulus, sudah selesai menghafal Al-Quran 30 juz, mereka akan kita harapkan kembali lagi ke daerah mereka masing-masing untuk menyebarkan agama melalui Al-Quran ini. Target kita, anak-anak santri kita menghafal Al-Quran itu selama 2 tahun. Karena bisa saja memang tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, dalam 1 bulan atau bahkan dalam 1 tahun atau bahkan dalam 7 bulan anak-anak kita bisa menyelesaikan hafalan itu. Tetapi yang kita inginkan adalah ketika mereka nanti menghafalkan Al-Quran, apa yang mereka hafalkan itu mungkin di dalam hati mereka. Yang kedua, kita menginginkan setelah mereka selesai menghafal Al-Quran itu, mereka nanti mampu memahami isi-isi daripada tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tujuan utama kita membangun pesantren itu adalah seperti itu. Makanya hari ini kita mencoba untuk mengawali tonggak sejarah Subulun Najah dari tempat ini, dan kita memohon kepada Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini agar Allah memberikan kemudahan kepada kita di dalam mengawali aktivitas dan menjalankan aktivitas mendidik anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Selanjutnya, Subulun Najah kita bangun dan akan kita besarkan. Tidak hanya kita mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran saja, kita banyak programnya. Program yang insya Allah kita buka di bulan Juli ini, kita memulai dari yang pertama adalah bahasa Arab. Bahasa Arab itu kita sudah memulai dari bulan April. Dari bulan April kita sudah memulai pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada kelas untuk ikhwan para bapak-bapak, dan juga ada kelas untuk akhwat, untuk para ibu. Para ibu-ibu belajar bahasa Arab itu waktunya hari Ahad jam 9 sampai dengan jam 12. Kalau untuk bapak-bapak ada hari Kamis ba'da Isya, dan juga hari Ahad pada sholatil asri. Itu program yang pertama yang kita buka, bahasa Arab. Program yang kedua adalah program tahsinul Quran. Bagaimana kita mencoba untuk menghafal Al-Quran itu, dan dimulai dengan kita membaguskan bacaan kita. Yang sudah berjalan adalah kelas akhwat, kelas ibu-ibu setiap hari Ahad pagi jam 7 sampai jam 9. Program selanjutnya yang kita buka, program yang sudah berjalan lagi adalah santri mukim. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 5 santri yang tinggal di pesantren Subulun Najah. Kalau mungkin bapak-bapak ketika sholat melihat anak-anak kita, ini mereka datang dari berbagai daerah,
dari Jawa Timur juga ada, dan dari Depok juga ada, Jawa Tengah ada. Yang paling jauh yang sementara ini ada adalah dari Nunukan, Kalimantan, itu juga sudah ada. Insya Allah berikutnya yang akan datang itu dari Tangerang, juga dari Bojonegoro, juga dari Kalimantan akan nambah kembali. Insya Allah nanti habis Lebaran kita akan genapkan menjadi 10. Itu yang sudah berjalan yang pertama. Yang kedua, tahfiz Quran untuk dewasa yang akan kita buka adalah santri non mukim. Targetnya kalau yang mukim itu selama 2 tahun selesai, yang non mukim itu targetnya 4 sampai 6 tahun. Jadi yang menginginkan untuk menghafal Al-Quran tapi tidak tinggal di kita, itu bisa belajar. Pembelajarannya adalah dalam 1 minggu itu 3 kali pertemuan. Waktunya kita kesepakati nanti bisanya hari apa. Kita lebih fleksibel kalau untuk itu. Itu untuk yang dewasa. Selanjutnya program untuk anak-anak. Anak-anak itu mohon maaf di sini memang sudah banyak madrasah diniyah atau TPQ, tapi yang kita buka mungkin berbeda. Kita membuka program anak-anak itu TLA, tahfiz lil aulad. Jadi konsentrasinya adalah di dalam menghafal Al-Quran. Kurikulum yang kita bangun, insya Allah anak-anak usia SD yang kita terima pertama itu usia SD mulai dari kelas 1. Itu target kita mereka lulus kelas 6 itu selesai hafalannya 30 juz. Artinya yang kita bangun adalah anak-anak yang non mukim itu mereka akan bisa selesai menghafal Al-Quran itu selama 6 tahun berjalan. Mereka tidak tinggal di kita. Pembelajarannya insya Allah mulai dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, 3 jam belajar. Ketercapaian itu yang sudah pernah kita jalankan, ada sinergi dari pesantren, sinergi dari anak didik dan juga dari orang tua. Tugas orang tua di rumah adalah bagaimana mendengarkan murojaah tilawah anak-anak kita. Kalau hafalan anak-anak kita di rumah tidak kita murojaah, kita sebagai orang tua, maka target hafal 30 juz selama 6 tahun itu tidak tercapai. Tapi kita yakin insya Allah ketika nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua mempercayakan pendidikan Al-Quran kepada kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkannya itu. Yang kedua, untuk anak-anak itu ada anak-anak usia SMP dan SMA. Kita juga akan membukanya seminggu 2 kali. Kalau untuk usia SD seminggu 3 kali, Senin, Selasa dan Rabu. Untuk anak-anak SMP dan SMA itu 2 kali, hari Kamis dan hari Jumat. Waktu pembelajarannya juga sama, dari jam 16 sampai dengan jam 19. Targetnya sama, mulai dari 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Itu program yang kita buat dan kita sepakati di pesantren Subulun Najah. Kalau memang nanti bapak-bapak dan ibu semua mungkin mempercayakan pendidikan Al-Quran itu kepada kami, insya Allah kami siap untuk memberikan yang terbaik kepada bapak dan ibu semuanya. Program berikutnya akan berjalan, insya Allah akan kita umumkan pada pertemuan berikutnya atau kita umumkan lewat selebaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terakhir kali, kita selaku pengurus pesantren Subulun Najah mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman. Mungkin ada tingkah laku daripada anak-anak kita yang mungkin kurang berkenan di hati bapak dan ibu semuanya. Kita selaku pengurus mohon maaf itu. Kalaulah nanti dalam perjalanannya menemukan anak-anak kita ada sedikit salah menurut bapak dan ibu, silahkan ditegur saja. Itu merupakan bagian pendidikan yang kita bangun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.